ini pergulatan ya, belajar dari pengalaman saya menulis, pergulatan menulis. Satu, tujuan menulis itu diperbaiki dan dicernihkan dulu. Misalnya jangan sampai tujuan menulis itu hanya untuk mencari uang. Itu akan membuat Anda stres. Pasti akan mendapat putus asa. Karena apa? Bahkan orang yang menulis pun, yang laris itu pun dalam waktu yang agak panjang dia dapat duit. Apalagi yang belum dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat sore. Hari ini saya silaturahmi dengan Kang Mas Nurholik Ridwan yang beliau ini seorang penulis buku yang sangat produktif sekali. Bukunya itu sudah lebih dari 20 judul dan diterbitkan oleh penerbit Jogja dan sekitarnya, dan mungkin Indonesia juga ada. Selain sebagai penulis yang produktif, Kang Mas Nurholik Ridwan ini merupakan peneliti di PSI UII atau Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Selain itu beliau juga masih hebatnya lagi, masih punya kegiatan lain mengajar sebagai dosen di sebuah sekolah tinggi di Yogyakarta. Nah, sore ini saya bersilaturahmi dengan beliau, ingin ngobrol-ngobrol tentang dunia kepenulisan karena beliau ini sangat produktif. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan beliau dan tentu saja sesuai dengan channel saya yang membahas selain tentang perjalanan rohani, ziarah rohani, juga perjalanan wisata, juga review bisnis dan inspirasi bisnis. Utamanya sebenarnya sih dunia buku yang tentu saja sesuai dengan channel yang saya kembangkan saat ini. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Mas Nurholik Ridwan. Kang Mas, pripun kabare Mas niki? Saya alhamdulillah sehat nggih. Niki dalam rangka pandemi niki kegiatannya pripun? Bagaimana kegiatannya pada saat pandemi secara masih? Alami kita dikondisikan ke dalam ya. Ya maka melakukan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan di dalam, ya membaca, menulis dan lain-lain. Yang itu biasanya memang sudah saya lakukan biasanya. Setiap harinya dilakukan. Setiap harinya. Terus gini Mas Nurholik Ridwan, ini kan saya ini sangat mengagumi beliau ini kan karena karyanya banyak sekali ya. Sampai 20 buku lebih. Bahkan saya pernah beli bukunya yang berjudul Ensiklopedia Kitah NU nggih, nek mboten salah. Ensiklopedia Kitah NU itu bukunya itu 5 jilid Mas ya. 5 jilid. 4 jilid ya. 4 jilid itu bukunya tebal banget. Saya heran kok bisa Mas Nurholik ini menulis buku yang tebalnya sebegitu tebal. Terus itu kira-kira itu yang dari background mungkin masa kecil dan lain-lain itu ada nggak yang mempengaruhi kok sampai seproduktif ini gitu dalam menulis buku ini? Ya, saya hidup itu mengalir wae Mas. Mengalir itu seperti saya memahami hidup ini ya seperti berenang di samudra laut. Samudra air lah tepatnya ya. Jadi kuncinya ya mengalir begitu saja. Bahwa kehidupan saya sejak kecil ikut membentuk tradisi seperti ini memang lumayan ada ya. Ayah saya seorang alumni pondok di Bali, ayah saya itu. Nyantri ke Habib Ali Bil Faqih. Ali Bil Faqih itu sangat dikenal di Bali, di daerah negara. Negara? Terus, tempatnya Kang Imron ya? Iya kayaknya ya itu. Nah, di negara. Di Bali itu Mas, di Bali. Terus setiap hari ya dididik kira-kira ya, walaupun ayah saya di rumah hanya petani gitu ya. Petani ya kadang ke melantik istilahnya kalau dia itu ya, ke pasar dan seterusnya itu ya. Dia mendidik anak supaya satu ngaji, yang kedua sekolah gitu. Dan saya setiap maghrib itu harus belajar gitu, baca. Nggak tahu buku pelajaran atau apalah, pokoknya itu tahun-tahun sekitar 80-an lah kira-kira. 80-an. Saya masih di kampung itu Mas. Itu di Balinya atau di Banyuwangi? Di Banyuwanginya. Ayah saya sudah di Banyuwangi. Di daerah Celuring, Benculuk. Kampung saya di Benculuk di
di Kemloso namanya kampungnya. Jangan-jangan masih saudara dengan kakak ipar saya di Celuring. Semoga. Semoga Tamanan kayaknya. Tamanan ya? Iya, Tamanan gitu. Semoga Celuring saya, Mas. Nggih. Terus berarti memang didikan pesantren ya Mas dulu. Kok bisa dulu dari pesantren terus tiba-tiba ke MAPK itu gimana ceritanya dulu? Jadi ayah saya itu walaupun petani, buruh tani tepatnya, bukan petani ya, buruh tani, kadang ke pasar itu, tapi mendidik anak supaya mau ngaji dan belajar itu, dia kadang-kadang suatu ketika saja dia ngomong, kamu kalau bisa ke Magelang, malah saya nggak ngerti Magelang itu. Oh, nanti jauh sekali gitu ya. Terus dia mungkin cari informasi sendiri, terus ada MANPK itu mungkin cari informasi sendiri atau nggak tahu saya, terus kalau bisa daftar di MANPK gitu. Terus saya disuruh belajar ke seorang kiai setelah di pondok itu ya. Saya di rumah itu ada dekat pondok gitu, terus ngaji di Kiai Haji Dardiri Salam dan Kiai Haji Toha Muntoha namanya. Di Pondok Pesantren Darun Najah. Sambil di situ kami punya kambing ya. Kambing itu untuk ingon-ingon jualan kalau lah ya, kalau bayar dijual gitu. Sambil bantu-bantu itu di pondok, ayah saya bilang kamu ngaji ke tempat Kiai Jazuli namanya. Kiai Jazuli Masjid itu guru sekaligus yang jadi mentor saya ketika saya mau ke MANPK. Itu kayaknya anak-anak Banyuwangi yang dari Serono, dari mana-mana tempat itu mentornya di situ. Gabungnya di situ. Lalu mungkin selama setahun, terus kemudian kalau nggak salah seminggu sekali atau beberapa hari sekali itu ke rumahnya Pak Kiai Jazuli itu. Belajar bahasa Arab, belajar macam-macam kayak gitu. Kayak kursus privat nggih. Kayak kursus privat. Dan itu nggak bayar, Mas. Ini istilahnya jariahnya Kiai Jazuli Abdul Majid itu. Beliau masih sugeng atau masih punya pondok pesantren? Kiai Dia Jazuli itu alumni pondok dan orangnya alim, masih sugeng, tapi dia nggak punya pondok. Oh, nggak punya pondok. Nggak punya pondok. Dan selama ini kan setelah lulus MANPK itu kok tiba-tiba terus menulis buku sedemikian banyak sampai mungkin 20 judul buku. Terus ini sebetulnya yang membawa Kang Mas Nurkholik Ridwan untuk menulis sedemikian banyak itu awalnya dari mana, dan awal mulanya kok langsung menekuni dunia menulis itu seperti apa, Kang? Jadi waktu di MANPK, sampean pasti ngerti juga ya, ada kultur intelektual yang dibangun di sana lah ya. Ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Inggris, raketang apa? Bahasa-bahasa pasaran lah istilahnya ya. Tapi itu melatih gitu. Terus di MANPK itu juga saya baca bukunya Cak Nur milik teman saya namanya Nurkholis. Nurkholis kebetulan ya, saya Nurkholik Ridwan. Nurkholis yang sekarang jadi dekan. Dekan di UAD. Saya baca buku-buku itu, terus bacaan-bacaan itu merangsang gairah saya sebagai orang yang mungkin dari kampung itu kok ada wawasan baru gini ya. Terus saya sering buat catatan tulisan juga di MANPK itu, tapi nggak dipublikasikan, ya hanya untuk catatan. Nah, dari situ tradisi menulis itu sudah mulai terbangun sebenarnya. Tapi seiring dengan waktu terus kemudian ada dua pilihan dari MANPK itu. Satu mau ke Jakarta atau ke Jogja. Lah, saya dilalah milih ke Jogja salah satunya karena ada saudara yang sudah di MANPK Jogja, saudara jauh. Ayah saya yang sudah di MANPK terus kemudian ngontak kalau bisa di sini gitu. Lalu terus kemudian ke Jogja itu saya tinggal di rumah Habib Masurido, seorang Habib ini. Habib Masurido. Pernah ikut dari Habib nih? Ikut mungkin ada 2 tahun atau berapa saya nyantri ke dia itu, dan amalia yang saya kenal dari dia itu adalah menyantuni fakir miskin setiap hari Jumat tuh dijamu makanan. Jamu makanan, terutama para pengemis ya, pengemis di Jogja sekitaran Jalan Solo itu dijamu di rumah dia, dan saya mengamati, belajar dan seterusnya. Nah, dari situ kan di kampus, terus kemudian kuliah di kampus, ya jalan kaki, sering jalan kaki dari Habib Masurido itu rumahnya depan Bethesda dulu. Di depan Bethesda itu, di belakang Sagan ya. Di Sagan. Di
belakang sekarang hotel itu apa namanya itu? Hotel Novotel. Bukan Iya, Novotel ya? Novotel. Masjidnya ada masjid pojokan kecil gitu. Oh iya iya. Terus kalau keluar tuh ada lembaga bahasa Perancis apa itu? Oh iya. Daerah saya hanya ngamati ini kok ada lembaga bahasa Perancis ya, orang pesantren ya. agak anu juga sebenarnya Pak. Lah, terus kemudian kuliah itu mulai terbentuk rangsangan saya untuk belajar karena ada di kampus itu ya ada lomba-lomba nulis misalnya, terus ada di koran-koran itu ada debat mahasiswa. Lah saya sering mengikuti itu lah, terbentuklah kira-kira kultur awalnya itu gitu. Sampai kabarnya pernah nulis di media massa ya, banyak sekali ya Mas. Oh iya, saya dulu ya di Kompas, bahkan di majalah itu di Forum Keadilan, ada di Gatra juga, di koran-koran banyak saya dulu. Tapi lama-kelama saya nulis di koran itu merasa bahwa isunya terlalu cepat berubah. Terus tidak daya tahan lamanya kurang. Ibarat kalau dikumpulkan tulisannya daya tahanannya kurang. Daya kemanfaatannya gitu. Daya kemanfaatannya. Lalu memang saya kemudian beralih ke buku itu. Sembari saya jualan buku juga saat itu. Jualan buku di UGM. Saya gelar gitu. Yang di masjid kampus itu mungkin? Di depan bundaran itu mana? Oh, depan bundaran. Gelanggang. Kayak soal-soal tryout juga gitu, Ge. Termasuk itu, tapi saya jualan buku-buku bekas macam-macam dulu itu. Cuman pernah kecurian. Jadi buku itu saya taruh di kotak gitu, di kotak. Yang memang sangat mudah orang ngambil. Paginya nggak ada, Mas. Dicuri orang. Ya rugi banyak saya. Buku itu hasilnya kan cuma berapa itu gitu. Dari situ mulai nekuni nulis ya, akhirnya nulis itu ikut menjadi kultur dan kayak tarekat gitu, kebiasaan. Kayak menjadi tarekat malahan gitu. Iya. Terus Mas, tadi kan saya sebelum masuk sini, saya melihat rumahnya kan yang joglo, kemudian tradisinya kayak rumah-rumah Jawa joglo gitu. Terus kemudian hampir satu ruangan ini utama ini kan penuh dengan buku ya, penuh dengan buku. Rak-raknya ini kan penuh dengan buku semua, bahkan mungkin 70% buku di ruangan utamanya Mas Nurholik Ridwan ini. Kira-kira seberapa penting toh Mas buku bagi jenengan itu di era sekarang ini? Buku itu menurut pandangan Mas? Jadi buku itu kan ilmu. Makanan ruh itu salah satunya ilmu. Kalau tidak diberi makanan ilmu, dia akan mencari-cari sendiri melalui khayal. Jadi kita menghormati orang-orang yang menulis buku itu. Saya sangat takzim kepada orang-orang yang menulis buku, sehingga setiap hari saya kirim Fatihah. Tapi saya jamak ilal musannifin al mukhlisin gitu. Mukhlisin. Tapi penulis-penulis yang ikhlas dalam menjalani hidup. Karena ilmu itu mencahayai pikiran. Jadi yang ruwet-ruwet bisa diuraikan melalui buku itu, tulisan. Menulis itu ya harus baca buku. Kalau nggak baca buku, wawasannya menjadi kurang. Gitu. Terus kalau baca buku tidak ditulis hilang, gitu. Aspek kemanfaatannya kurang, kecuali dia menjadi khotib. Gitu. Kalau sudah menulis menjadi khotib, ya lumayan juga kan? Kalau mau menjadi khotib, bukan mau menjadi, diminta menjadi khotib itu kan kadang-kadang ya harus siap-siap kan, harus ada bukunya. Kalau kita zaman kan bukan lagi kita masa yang kita kan nggak apal hadis puluhan ribu, ratusan ribu kayak gitu. Beda dengan para ulama-ulama yang dulu itu. Kalau khotib di masjid-masjid itu kan tinggal baca kan, baca dari awal sampai akhir udah selesai memang tugasnya gitu. Kalau saya jadi khotib memang sering saya jadi khotib. Memang saya buka tafsirnya gitu ya. Terus saya kutip ayatnya. Jadi ya begitu saya baca beberapa penafsiran dari ayat. Itu terutama tafsir Al-Jailani sama tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah gitu. Syekh Najmuddin Kubro. Jadi saya nggak membaca teks yang itu ya. Saya tafsirkan melalui penafsiran itu, terus kemudian saya olah. Katanya, ya nggak panjang kalau saya khotib itu, ya sebentar aja. Sebentar, yang penting jamaahnya nggak ngantuk gitu. Nanti lama-lama juga tidur kan. Kalau panjang-panjang satu ngantuk, yang kedua
aspek manfaatnya juga belum Kurang, tentu nggih. manfaat gitu. Orang kan tersentuh itu bukan karena panjang atau tidaknya. Iya. Terus kekuatan kata-kata itu juga bukan tergantung seberapa besar sorbannya dan seberapa hebat baju-baju khotibnya itu. Mas Nur Kholik, nih Kang Mas Nur Kholik niki kan ini kan banyak penulis yang di era sekarang ini kan sepertinya mau menulis buku saja kadang-kadang susah, begitu menulis beberapa bab menyerah, kemudian tidak jadi melanjutkan menulis karena apa? Mungkin putus asa itu. Putus asa. Kira-kira penulis ada trik atau saran khusus nggak buat para penulis itu agar mungkin bisa lebih, yang penulis-penulis yang mungkin baru menulis terus berhenti di tengah jalan, pengen ini, itu kira-kira mereka itu saran-saran khusus buat mereka itu apa? Jadi ini pergulatan belajar dari pengalaman saya menulis, pergulatan menulis. Satu, tujuan menulis itu diperbaiki dan dijernihkan dulu. Misalnya jangan sampai tujuan menulis itu hanya untuk mencari uang. Itu akan membuat Anda stres. Pasti akan mendapat putus asa. Karena apa? Bahkan orang yang menulis pun, yang laris itu pun dalam waktu yang agak panjang dia dapat duit. Apalagi yang belum dikenal. Jadi jernihkan dulu pikirannya, tujuannya. Tujuannya, salah satu tujuannya apa? Ya satu, mengasah kebodohan kita supaya nggak menjadi bodoh. Yang kedua ya nasrul ilmi gitu. Menolong ilmu. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Oleh karena itu ya harus bertanggung jawab kan, gitu loh. Itu yang pertama, menjernihkan niat. Terus yang kedua, kalau ada tujuan yang kaitannya dengan ekonomi, niatkan kasbul halal untuk mencari kehalalan dalam mata pencarian. Ya boleh namanya al-atyab, kasbul halal itu al-atyab gitu. Kalau yang lain-lain bisa mungkin dengan mencetak bata dan yang lain-lain, menulis pun kalau diniati kasbul halal, mencari ridhonya Allah, ya insya Allah ya akan mendapatkan ridhonya Allah itu, berkah. Terus yang ketiga, harus punya, menulis itu ya harus punya daya tahan yang cukup kuat. Satu, periuk yang kedua. Tapi nulis jangan hanya dijadikan satu periuk, periuk yang kedua itu harus kuat. Terus yang berikutnya daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu diolah melalui dikir-dikir dan wirid-wirid. Kalau tidak begitu jebol, Mas. Nggak kuat, ini kan terus kerja terus ini. Nggak kuat. Harus diimbangi, nggih. Didem istilahnya, didem ini. Diimbangi dengan wirid dan dikir. Betul. Terus ya minum air yang cukup dan seterusnya. Kalau tidak begitu tidak kuat, Mas. Ini ilmu yang mencahaya itu juga harus istirahat. Jadi kalau kita banyak sholawat, banyak istighfar, itu kan akan memfreshkan pikiran-pikiran itu. Terus yang tadi itu yang penting ya, periuk yang kedua itu penting punya. Jangan hanya periuk yang kedua itu, jangan hanya menjadikan menulis satu-satunya acuan Anda untuk mata pencarian. Kalau Anda punya niat kasbul halal loh ya. Kalau niatnya yang lain yang lebih jernih lagi, monggo nggak apa-apa gitu ya. Harus ada yang lain, merintis bisnis yang lain. Sebab apa? Menulis itu melalui jalan yang kasbul halal tadi lama mendapatkan. Kecuali Anda sebagai penerbit, sebagai penulis, sebagai penjual. Dirangkap-rangkap. Langsung oleh. Langsung oleh langsung gitu loh. Tapi rata-rata sulit. Menjadi penulis itu sudah pekerjaan sendiri. Terus menerbitkan pekerjaan sendiri, menjual lebih. Jadi pekerjaan sendiri apa? Kalau itu bisa satu ya bagus juga, tapi akhirnya kan nggak fokus semua. Nggak fokus. Nah kalau untuk fokus ya menulis saja. Saya tipe orang yang menulis saja, menerbitkan biar orang lain. Dan saya menulis meski tidak diterbitkan terus menulis, diterbitkan terus menulis, tidak diterbitkan juga terus menulis, begitu aja, Mas. Yang tadi Kang Mas Nur Kholik, Kang Mas Yai Nur Kholik Ridwan sampaikan bahwa menulis itu harus ada periuk yang kedua. Jadi kedepannya itu masa depan penulis buku ya, terutama penulis buku itu di era seperti ini kira-kira gimana nih? Masa depan penulis itu apakah masih bisa dijadikan periuk kedua atau bahkan mungkin sulit atau gimana, Mas?
Kalau Anda mengandalkan mata pencarian dari menulis saja, itu saya sarankan jangan. Jangan. Menulis sebagai bagian dari kehidupan kita. Itu kalau dalam kebudayaannya subkultur lah kira-kira subkultur aja lah gitu loh. Ojo satu-satunya jadikan nanti tidak kecewa sampai. Jadi ya dijalani menulis sambil kalau di sawah punya sawah ya dikerjakan sawahnya gitu. Kalau punya dodolan ya dodolannya dijual. Kalau ke pasar ya ke pasar, setelah dari pasar menulis. Nah, kebetulan saya kadang ke sawah. Nanam pisang gitu ya. Nanam pisang kalau ya pulang lagi gitu. Istri saya bisnis jualan di punya toko gitu. Di Pamela. Di Pamela gitu ya. Jadi harus saling menopang dan menjadi keluarga penulis itu tidak gampang. Tidak gampang. Harus saling rela, muasarah bil ma'rufnya harus ada. Sebab apa? Misalnya pasangan kita ingin dimanja gitu ya, dimanja. Kita stop dulu. Kita asik dengan membaca belum selesai biasanya diganggu itu marah gitu. Itu jangan sampai. Jangan sampai. Jadi menulis itu hanya sebagai amal. Istri kita ini lebih penting dari sekedar buku kita. Itu harus diingat itu. Jangan sampai melupakan. Jangan marah kepada tapi kadang-kadang memang kalau buku dipindah-pindah semaunya tanpa pengetahuan kita, repot kita cari ini buku ini di mana. Ini yang agak mungkin perlu diberi pengertian juga kepada pasangan. Artinya kita nyari sulit kan? Sulit gitu. Tadi habis tak taruh sini kok pindah. Dipindah gitu loh, repotnya gitu ya. Menjadi keluarga penulis ya begitu. Oleh karena itu yang penting jangan sampai niatnya ingin terkenal itu loh Mas. Iya betul. Itu niatnya ingin terkenal itu menjatuhkan ilmunya sendiri, kualitas sendiri dan akan berakhir dengan keterputusasaan gitu. Yes, pokoknya dilakoni wis padha karo wong macul ngono iki wae. Niate sing jernih dijernihne. Niatnya apa gitu. Nasrul ilmi karo ngilangi kebodohan awake dhewe. Biar ilmu itu mencahaya ya. Meneruskan tradisi para masyayikh, guru-guru ngono. Mungkin sekian dulu obrolan kita pada sore hari ini dan terima kasih banyak waktunya Kang Mas Nurholik Ridwan ini. Saya nyebutnya repot nih, Kang Mas Yai, Kang Mas Yai. Karena beliaunya juga Kiai. Pokoknya profesinya banyak sekali. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan obrolan kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.